Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Ternak kambing itu mudah atau sulit? Ada yang mengatakan mudah, ada yang mengatakan sulit. Karena rata-rata semua bisa menjalani, tetapi belum tentu bisa menekuni secara serius. Kadang ada yang hanya sebatas tabungan, sambilan, atau hiburan, atau memang murni bisnis. Nah, ternak kambing itu sangat mudah sekali untuk kita tata dengan baik. Yang pertama, membuat kandang. Kandang kambing itu kalau sekarang kan rata-rata kandang panggung ya. Karena kandang panggung itu banyak keunggulan, banyak kelebihan. Selain mudah untuk dibersihkan, terus kambingnya juga bersih, terus mencegah dari penyakit, terus kemudian kulitnya tidak mudah terserang kutuan atau gudikan. Ini keunggulan kandang panggung. Nah, kalau untuk breeding, kandang panggung untuk breeding ukurannya itu idealnya, karena kita harus berpikir jangka panjang ya, bukan hanya untuk kita berfokus beli satu indukan. Kita kan harus berpikir nanti suatu saat indukannya beranak, hamil, maka ukurannya itu memang betul-betul harus ideal. Kalau kambingnya jenisnya Jawa Randu, terus kemudian bur, domba, ini ukuran lebarnya sebaiknya lebar 1,15 meter sampai 1,20 meter, ke belakang 1,5 meter. Kalau kita berpikir hanya untuk indukan itu terlalu lebar, tetapi kita berpikir suatu saat nanti indukan ini akan punya anak, apalagi anaknya bisa 2 atau 3. Kalau ukurannya segitu akan cukup untuk anak dan indukan, dan bisa mengantisipasi terjadinya insiden terinjak oleh indukannya, anaknya kurang bergerak, ruang bergeraknya kurang. Jikalau indukannya masih dalam keadaan hamil juga bisa muter-muternya cukup, bolak-balik ke kanan ke belakang juga cukup, dan kemudian kambingnya sehat. Ini kenapa ukurannya harus segitu. Nah, untuk pejantan ini harus lebih lebar daripada untuk indukan. Pejantan itu lebarnya 2 meter, ke belakangnya 1,5 meter, atau bisa dibalik, lebarnya 1,5 meter, ke belakangnya 2 meter. Tujuannya apa? Suatu saat jikalau ada betina yang minta kawin, kita langsung masukkan ke kandang pejantan. Kurang lebih 1 hari 2 hari baru dipisah. Nah, artinya jikalau kandang pejantan itu lebar, bisa dimungkinkan bisa kalau ada 1 hari 2 hari kemudian ada 1 atau 2 ekor yang minta kawin, ya kita campurkan saja. Jadi lebih aman, kita tidak perlu menunggui, dan kambing yang minta kawin itu cukup masa birahinya, kawin berapa kali. Yang jelas ini lebih memberikan positif bahwa kambing ketika disatukan dengan pejantan positif hamil di kemudian hari. Nah, ini kenapa ukurannya harus seperti itu. Nah, kemudian perlu juga kita memikirkan kandang sapih nanti di kemudian hari ketika anak kambing atau cempe sudah dewasa. Usia sapih itu kan 3-4 bulan. 3 bulan bisa disapih, 4 bulan bisa disapih. Maka kita butuh kandang yang lebih lebar ukurannya. Kalau ada indukan 10 yang beranak dan disapih semua, maka kan anak-anak ini harus kita koloni aja, jangan di individu. Berarti butuh lagi kandang yang lebarnya sekitar 2 meter, ke belakang 1,5 meter. Ini bisa menampung banyak anakan cempe yang nanti kita sapih. Nah, ini penting ya. Kemudian kalau kita mau beternak kambing itu kita harus pandai menentukan
menentukan pasar. Kita itu kalau memikirkan bisnis, maka yang kita pikirkan banyak hal adalah pasar komersial. Kebutuhan sate, kebutuhan catering, akikoh, kurban, atau yang lainnya, ini kan rata-rata menggunakan kambing Jawa randu, kambing kacang, atau kambing domba. Ini rata-rata secara umum. Atau kalau sekarang mulai ada silang antara kambing bur dengan kambing Jawa, yang kemudian anaknya itu kita jual dengan harga pedaging. Nah, ini berkaitan dengan Nah, ini yang perlu Anda betul-betul cermati. Beberapa kambing memang layak masuk pasar komersial, ada yang tidak layak. Maksudnya tidak layak ya, kambing tersebut tidak bisa dijual harga pedaging. Rata-rata ya ada kambing peranaan etawa itu, ya itu kan kelasnya hobi, koleksi, yang harganya juga tidak bisa sama dengan kambing Jawa. Kambing etawa itu kan khusus kambing kontes, kambing orang-orang pecinta, kambing yang berkutatnya hanya di kelas-kelas peternak yang memang pengen uang dadakan gitu, uang kaget yang dapat banyak. Ya main lotre lah, kalau saya ngomong main lotre, untung-untungan. Kalau kualitasnya bagus harganya bagus, kualitasnya jelek harganya jelek. Dan menjualnya tidak bisa sembarangan dan tidak sewaktu-waktu itu bisa laku. Tapi kalau kambing Jawa, kambing gembel atau kambing yang lainnya, ini sewaktu-waktu kita jual ya bisa, jual kemanapun bisa dengan mudah transaksinya. Ini yang perlu Anda pahami. Kalau persoalan mau ternak apa silahkan, mau kambing sapera atau sanen yang fokusnya susu, ini pun peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi semua orang. Karena susu itu kalau bisa diproduksi, dijual literan, 1 liternya kan bisa sampai 25.000. Kalau kita 1 ekornya per hari bisa memproduksi 1 liter, ya kalau kita punya 20 berarti per hari 20 liter kan gitu. Ini artinya silahkan teman-teman mau fokusnya ternak itu apa? Pedaging, komersial, susu, atau hobi, atau yang lainnya. Ini silahkan, tidak ada kurang, tidak ada yang, sama-sama lah menguntungkan. Mau kambing apapun menguntungkan, situasinya menguntungkan. Tetapi kalau saya harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu banyak peternak, umumnya ternak apa, terus banyak masyarakat yang membutuhkan kambing apa. Ini perlu kita produksi dengan banyak. Kalau memang Jawa randu itu paling banyak dibutuhkan, ya kita produksi kambing Jawa randu yang banyak. Kalau ada di tetangga Anda yang sukanya peranaan etawa, ya kita harus juga breeding peranaan etawa, walaupun tidak sebanyak kambing Jawa randu. Karena kita berpikir tentang bisnis dan komersial. Di saat orang lain pengen hobi, pengen cari kambing etawa yang bagus, kita punya, gitu kan. Di saat orang pengen kurban, kita punya Jawa randu. Di saat orang pengen akikoh, kita punya kambing Jawa randu. Di saat orang pengen kambing domba atau gembel, ya kita punya. Nah, ini pentingnya kita memahami pasar. Kemudian berkaitan dengan lahan. Untuk pembuatan kandang, usahakan lahannya itu bagus, luas, bersih, dan kemudian ada kandang yang bisa, artinya bisa dibuat semi umbaran. Kalau ini penting, kenapa? Ya ruang gerak yang terbatas ini kan membuat kambing tidak sehat. Maka perlu kita upayakan yang namanya perawat kambing dengan baik. Ada ruang umbaran,
ada ruang istirahat, ada ruang bermain, ada ruang makan, semuanya kita setting sedemikian rupa dan dengan sangat baik. Terus selanjutnya berkaitan dengan pakan ya. Pakan itu kan ada dua jenis umumnya yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah hijauan, yang kedua itu konsentrat. Kalau hijauan itu kan dia memiliki serat yang tinggi tetapi nutrisinya belum tentu tinggi, sedangkan konsentrat itu memiliki nutrisi yang tinggi tetapi kekurangan serat. Nah, dua bahan ini ya harus kita pikirkan kalau kita mau menjadi peternak modern. Ya ada hijauan, ada konsentrat, ada fermentasi atau ada yang lainnya. Kalau kita mengandalkan rumput semua, hijauan semua, sedangkan ternak kita banyak, ya akan sangat sulit untuk kita cukupi. Apalagi kalau kambing betina itu per ekor per hari, kalau kambing betina dewasa ya, membutuhkan kurang lebih 5-7 kg hijauan. Nah kalau kita ngarit terus, apalagi kapasitas lebih dari 20 ekor, 30 ekor, ini akan sangat merepotkan kita sebagai peternak. Terus kemudian waktu kita akan tersita untuk mencari rumput terus. Sedangkan kita punya aktivitas yang lain, kesibukan yang lain, kerjaan yang lain. Sehingga bagaimana kita memanage berternak kambing itu dengan mudah, dengan simple, dan tidak merugikan kita. Terus kemudian pemberian suplemen seperti vitamin itu kan penting ya. Karena apa pemberian suplemen vitamin itu penting? Karena untuk menambah daya tahan tubuh, kekebalan kambing terhadap perubahan cuaca, dari panas ke dingin, dari hujan ke kemarau. Ini semuanya butuh kita perhatikan. Sirkulasi udara di kandang juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kandang kita itu lembab, pengap, yang justru menyebabkan banyak bakteri terus menimbulkan penyakit. Ini penting ya buat peternak semuanya. Terus bagi pemula yang ingin beternak kambing dengan modal yang sedikit, contoh modal 20 juta. 20 juta itu berarti kita belikan aja indukan yang harga 1 jutaan atau dere yang 1 jutaan. Kalau untuk sehari ini kan murah-murah ya. Harga dere 1 juta, dere yang siap kawin 1 juta itu udah banyak kita dapatkan. Pasti dengan kualitas memilih yang baik lah ya. 1 juta sekarang sudah besar karena harganya sekarang masih turun. Ini kesempatan peternak yang ingin memulai breeding ya sekarang. Harganya masih murah. Kalau beli betina indukan juga laktasi sekali 2 kali masih murah. Mungkin harganya di bawah 2 juta. Kalau harga sudah mahal pasti harga 2 juta yang bagus 2,5 juta sampai lebih mungkin kan ya. Tapi kalau sekarang untuk harga 18 2 juta itu udah bagus banget. Udah dapat bagus, udah bisa kita milih. Nah, jadi kalau modal 20 juta belikan doro yang siap kawin harga 1 jutaan, maka kita dapat 18 ekor. Ayo kita beli aja lah 16 ekor. 16 ekor beli betina siap kawin harga 1 jutaan, pejantannya yang harga 2 jutaan. Nah, pemilihan bibit indukan itu juga harus kita jeli ya. Kambing yang bagus itu kakinya harus lurus, kokoh, tulangannya besar, terus kemudian badannya panjang, wajahnya juga terlihat cantik, bulunya halus, lembut, mengkilat. Itu tanda-tanda kambing yang bagus dan sehat. Tidak perlu kita mikirkan kambing ini gemuk atau kurus. Kalau toh itu sehat, kita beli. Tidak gemuk nggak masalah. Persoalan gemuk itu mudah kita dari kurus kita mudah untuk jadikan gemuk. Tapi kalau kita belinya gemuk, terus kita nggak bisa ngerawat, jadinya kurus, ini akan menjadi kerugian kita. Nah, untuk pemula ya harus benar-benar memanajemen agar tidak salah dalam beternak kambing. Terus kemudian
pembelian bibit ini kan perlu hati-hati juga ya. Ada beberapa oknum yang mungkin ambil kesempatan dalam sesuatunya. Kita melihat kita pemula pengen berternak kambing, tahu-tahu dikasih kambing ngomong ini hamil lah, ini bagus lah. Ternyata ketika beli kambingnya nggak hamil, kambingnya nggak bagus, kambingnya penyakitan atau kambingnya macam-macam. Nah ini kan perlu kita belajar bersilaturahmi dengan kawan-kawan peternak yang lain, mencari informasi bagaimana kita membeli bibit di mana yang bagus, dengan siapa, terus agar kita tidak ditipu gitu kan, agar kita tidak menjadi korban oknum-oknum yang pengen mengambil kesempatan keuntungan yang banyak dari pemula yang tidak tahu apa-apa. Ini penting banget untuk pemula ya. Ternak kambing itu modal 20 juta bisa dapat betina 16 ekor, pejantan 2 ekor. Untuk saat ini, kalau berbeda dengan hari-hari yang lain mungkin akan berbeda, jauh lebih berbeda dan lebih membengkak biayanya. Terus kemudian kalau kita tidak punya bank pakan, mengandalkan ngarit, ini menjadi kendala utama dan menjadi masalah utama. Karena ternak skala banyak mengandalkan ngarit ini luar biasa susahnya. Terus kemudian kalau kita tidak memanajemen dengan baik ternak kambing dengan pakan serba beli, dengan kos biaya yang harga bahan-bahan makanan yang mahal, ini juga tidak menguntungkan bagi peternak. Malah justru kita menjadi ketergantungan. Yang pertama menjadi ketergantungan terhadap makanan-makanan yang bagus dan mahal, tetapi kita menjadi korban biaya mahal, artinya korban korban jualan makanan yang kualitas bagus tetapi tidak menguntungkan bagi kita. Ini perlu dimanajemen dengan baik, bagaimana membuat pakan alternatif yang murah. Karena per ekor, indukan per ekor per hari itu kita jangan lebih dari 3.000 per ekor per hari. Kalau lebih dari itu sepertinya akan nggak ketemu. Silahkan dalam prakteknya. Kalau persoalan kambing sehat gemuk mudah, triknya gampang. Sehat itu adalah dari perawatan, gemuk dari makan. Kalau makannya banyak ya dia gemuk, kalau perawatannya bagus ya dia sehat. Ini jadi utamakan kalau ternak kambing ya harus ada bank pakan. Jangan odot saja, jangan indigo vera saja. Indigo vera itu kambing yang nggak begitu suka. Odot terus ya kambing juga ya nggak bagus, karena kadar airnya terlalu tinggi, terus mudah mencret, dan kambing saya pastikan nggak gemuk lah. Silahkan dalam prakteknya ada orang yang ngomong gemuk, silahkan. Dalam pengalaman saya di sini hanya murni satu jenis saja tidak bisa, karena yang namanya mengandalkan rumput hijauan ya kebanyakan itu kan mengandung banyak serat, karbohidrat, tapi nutrisinya kurang. Tapi kalau kita bervariasi macamnya, rumputan, ada daun singkong, ada odot, ada indigo vera, ada pakcong, ada kaliandra, ada yang lainnya, ini lebih bervariasi, lebih kambing tidak mudah bosan, kambing juga cepat gemuk, dan kambing sehat. Begitu, terima kasih. Salam arit, pencinta hewan Indua TV. Artinya ternak kambing itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Dalam prakteknya saya pastikan bahwa ternak kambing itu yang paling repot adalah memanajemen pakan. Ini paling repot dan paling jelimet dan paling memusingkan. Kalau kita manajemen pakan yang tidak baik, ceroboh, maka kita akan menjadi peternak yang
bisa dikatakan rugi. Terima kasih. Salam alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.